Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terdengar jelas ya suara Bapak ya? Dengar, Pak. Jelas ya. Kalau nggak jelas, Bapak mau pakai headset. Baik, anak-anak semuanya ya, semuanya kelas 6 ini ya. Terima kasih sudah hadir di webinar kita pada pagi hari ini dalam rangka penguatan karakter ya salah satunya ya. Karena pada hari ini juga ya, selama 1 minggu teman-teman kalian, koko-koko, CC-CC yang ada di SMP dan SMA sedang berada di sekolah. Mereka mengikuti kegiatan Atangga Sila. Oleh karena itu, anak-anak sebagai kegiatan anak-anak pada liburan ini, anak-anak diadakan webinar selama 2 hari untuk menambah pengalaman kalian supaya selama liburan tidak merasa bosan ya. Nah, kelihatan ya? Kelihatan tidak? Lagi loading. Oke. Nah, anak-anak semuanya, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dari panitia webinar Tangga Sila ini ya, Bapak diberikan tugas untuk memberikan materi tentang bakti kepada orang tua. Tentunya kalimat mengenai bakti kepada orang tua ini sudah tidak asing lagi bagi anak-anak semuanya ya. Saya rasa anak-anak semua, apalagi anak-anak sekolah Bodhidharma itu sebagian besar sudah banyak yang melakukan kewajibannya kepada orang tua. Nah, Bapak menampilkan gambar di layar monitor kalian semua. Ini adalah gambar ibu ada yang sedang hamil, sedang bermain dengan anak. Nah, ini adalah proses-proses yang dilakukan orang tua kita pada zaman dulu, dalam arti ketika mereka masih mengandung kalian semua. Semua orang pasti memiliki proses yang sama, lahir dari seorang ibu. Ya, semuanya memiliki orang tua. Tentunya dengan kita memiliki orang tua yang baik, yang selalu mendukung aktivitas kalian, ini adalah sebuah berkah, buah karma baik untuk kita semua. Salah satunya adalah kalian mengikuti kegiatan ini. Dengan anak-anak mengikuti kegiatan ini, webinar ataupun Atangga Sila, ini adalah salah satu bentuk bakti kepada orang tua. Ya, ada yang tahu kenapa? Pak, kenapa webinar kok dikatakan sebagai bentuk bakti kepada orang tua? Ada yang tahu alasannya tidak? Ya, yang tahu silahkan dibuka mic-nya. Kalau selesai berbicara nanti ditutup lagi ya. Kenapa mengikuti webinar? Kenapa Tangga Sila itu salah satu bakti? Karena apa? Dengan kita mengikuti kegiatan hal-hal yang positif, ini membuat orang tua kita semakin bahagia. Membuat orang tua kita semakin senang. Dengan mereka melihat kalian beraktivitas yang positif, mereka memiliki pikiran senang, perasaan senang, secara otomatis itu membuat mereka bahagia. Ketika mereka bahagia secara lahir dan batin, itu akan membuat kesehatan fisik ataupun kesehatan jasmani, rohaninya akan semakin meningkat. Tetapi apa? Bila sebaliknya anak-anak, ketika anak-anak tidak pernah melakukan perbuatan baik, diajak bicara selalu marah-marah, tidak pernah bantu orang tua, ya, misalnya tanda kutip sering bohong pada orang tua, ngomong kasar kepada orang tua, ini adalah salah satu bentuk perbuatan-perbuatan yang membuat orang tua kita cepat sakit. Ya, kenapa cepat sakit, Pak? Ya karena kalau misalnya kalian berbicara tidak baik, secara otomatis nanti orang tua itu mau tidur tidak nyaman. Kenapa ya anak saya kok berbicaranya sekarang seperti ini? Kenapa ya sekarang kok anak saya melawan kepada saya seperti ini? Nah, dengan pikiran-pikiran yang selalu menghantui itu membuat orang tua hidup tidak nyaman. Tetapi tadi Bapak mengatakan bahwa dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan positif, salah satunya webinar, kewihara, Tangga Sila, itu adalah salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua. Nah, ini adalah proses-proses daripada orang tua kita yang ketika mereka hamil, ya, mereka ketika kalian sudah dilahirkan, ini sedang ditemani belajar, ini sedang dipeluk. Nah, ini adalah proses-proses yang semuanya kita sudah mengalami. Kenapa kita harus
ingat kepada orang tua karena jasa mereka itu sangat besar, tidak bisa dibayarkan dengan materi apapun. Nah, dalam kegiatan ini anak-anak Bapak menyampaikan nanti ada 3 hal yang harus anak-anak pahami setelah kegiatan ini ya. Tujuannya adalah peserta didik memahami tujuan yang perjuangan yang dilakukan oleh orang tua. Yang kedua, peserta didik dapat memahami kewajiban anak kepada orang tua dan peserta didik dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari bakti kepada orang tua menurut si Galowada Sutta. Ini yang poin yang ketiga ini yang harus benar-benar kita lakukan karena kalau misalnya kita sering katakanlah melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi di poin yang ketiga ini kita tidak pernah praktekkan, berarti kita belum menjadi anak yang baik dalam Sigalo Wada Sutta. Oleh karena itu, setelah kegiatan ini, harapan dari panitia, harapan dari Bapak Ibu semua, anak-anak bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari bakti kepada orang tua menurut Sigalo Wada Sutta itu seperti apa. Ya, ini anak-anak paham ya ketika tujuan ini ya. Paham ya? Nanti jangan sampai habis kegiatan ini hanya kalian punya catatan. Yang terpenting adalah yang poin ketiga ini. Praktek dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hanya sekedar catatan, anak-anak bisa mencari di YouTube, di internet, di buku, majalah, dan lain sebagainya. Tetapi praktek inilah yang terpenting dalam anak-anak mengikuti kegiatan ini. Nah, berikutnya kita rileks sebentar. Bapak akan putarkan satu video ya.
kali sama sekali tidak memikirkan dari mana. Oke, video yang pertama sudah selesai anak-anak ya. Bapak stop share screen dulu. Nah, dari yang anak-anak lihat tadi, ada makna apa yang anak-anak dapat dari video tadi? Ayo, siapa yang mau memberikan komentar silahkan dibuka mic-nya ya. Dari video tadi, makna apa yang anak-anak dapat dari cerita, dari awal, intinya apa? Ayo. Kalau harus menghormati orang tua, menyayangi orang Bukan tua, dan anaknya ya. mendengarkan nasihat orang tua. Ya, siapa? Oril ya. Oril, diulang lagi, jangan cepat-cepat nak. Bagaimana Oril? Kalau kita harus menghormati orang tua, menyayangi orang tua, dan mendengarkan nasihat orang tua. Ya, kita harus menyenangi orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, menyayangi orang tua. Ya, terima kasih atas partisipasinya sudah menjawab ya. Nah, itu adalah salah satu jawaban dari Oril. Kita memang sebagai seorang anak memiliki kewajiban, salah satunya adalah menyayangi orang tua. Ya, bisa kita lihat di dalam video tadi ataupun di gambar, perjuangan orang tua itu sangat besar. Salah satunya, contoh nyata saja apa tadi dikatakan apa? Orang tua itu rela tidur di tempat yang basah, meletakkan anaknya berada di tempat yang kering. Ketika kalian dulu masih bayi, ya masih bayi, sering ngompol, kalau kasurnya basah pasti kalian diangkat, dipindah di tempat yang kering. Orang tua tidur di atas kasur yang basah. Nah, itu adalah salah satu contoh perjuangan dari orang tua. Kalau tidak percaya mungkin tanya Ibu Rubiah, Ibu Yeni itu ya, selaku pelaku ya. Nah, yang sudah menjadi ibu-ibu pasti mereka melakukan hal demikian. Ya, terima kasih Oril ya. Ada yang lain anak-anak? Ayo. Selain Oril, silakan dibuka mic-nya kalau mau memberikan pernyataan. Ya, siapa ini Davin ya? Davin Sapirio. Ya, tidak silakan. melawan orang tua, Pak. Tidak apa? Tidak melawan orang tua, Pak. Ya, tidak melawan. Selain itu apa lagi? Selain tidak melawan, ya, selain tidak melawan. Anak-anak, dari teman kalian memang Davin tadi menjawab, kita tidak boleh melawan orang tua ya. Kita memang harus menghormatinya. Salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua, kita tidak boleh melawan. Ya, tadi Bapak di awal sudah mengatakan dengan kalian melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu membuat orang tua kita menjadi nyaman, pikirannya tenang, pikirannya bahagia. Ketika pikirannya nyaman, tenang, bahagia, secara otomatis itu akan berpengaruh kepada kesehatan fisiknya. Tetapi sebaliknya ketika kita misalnya melakukan hal-hal yang tidak baik, melawan, marah-marah lah, tidak sopan, nah itu akan membuat kesehatan orang tua kita semakin menurun karena apa? Pikiran tidak bahagia. Ya, terima kasih ya. Ada lagi satu lagi? Ya, siapa? Ori lagi ya? Silakan. Jasa-jasa orang tua tidak bisa digubris. Jasa orang tua tidak bisa dibalas ya. Apa dah? Apa tadi? Jasa orang tua tidak bisa apa? Jasa orang tua tidak bisa digubris. Tidak bisa dibalas ya. Ya, memang kita sebagai seorang anak kita tidak bisa membalas jasa orang tua, tetapi kita bisa membuat orang tua kita bahagia. Secara materi anak-anak, ya kita tidak akan bisa sanggup membayar jasa orang tua, tetapi kita bisa membuat mereka bahagia. Apalagi tadi di dalam video tadi, orang tua itu apapun yang dia lakukan, dari kalian kecil sampai kalian dewasa nanti ketika kalian sudah menikah dan lain sebagainya, mereka tidak akan pernah mengatakan jasa orang tua kepada anaknya.
Dalam arti mereka tidak akan pernah menuntut, ini loh jasa saya yang sudah lakukan, silakan kamu balas kepada saya. Tidak seperti itu ya. Tetapi kita sebagai anak, ya kita harus menghormati mereka, menyayangi mereka, menjaga, dan nanti ketika mereka sudah tua, itu kita memiliki kewajiban untuk menjaga. Nah, nanti Bapak akan jelaskan di dalam Sigallowada Sutta ya. Oke ya, kita lanjut ya. Nanti yang punya pertanyaan nanti Stefani, Wedala nanti ya, dilanjut nanti ya. Kita lanjutkan. Sorry. Nah, menurut Anguttara Nikaya 2.4 ya anak-anak ya, ini Sang Buddha berkhotbah ataupun bersabda. Ada 4 tempat ya, lapangan ataupun tempat untuk menanam jasa kebajikan di alam semesta ini yang nilainya sangat tinggi. Dalam arti ketika kita mempraktekkan keempat ini, kita mendapatkan pahala yang besar. Salah satunya adalah kita melakukan kebajikan kepada para Buddha. Nah, sedangkan Buddha sama Sang Buddha sudah tidak ada, dalam arti kita sudah tidak bertemu dengan sama Sang Buddha. Tetapi kita bisa melakukan kepada siapa? Yang kedua, kepada arahat. Arahat itu adalah biku-biku yang sudah mencapai tingkat kesucian. Dan yang ketiga kepada ibu, dan yang terakhir adalah kepada ayah. Dalam arti anak-anak kita memiliki kesempatan yang besar melakukan jasa kebajikan, ya, menanam benih yang baik di ladang yang baik, di ladang yang subur, ataupun ketika kita memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan baik yang mendapatkan pahala besar. Salah satunya adalah kita berbakti kepada Buddha, kepada arahat, dan yang ketiga kepada ibu, yang keempat kepada ayah. Ibu dan ayah ini adalah salah satu orang yang berjasa kepada kita dan setiap hari kita bertemu kepada mereka. Inilah yang bisa kita lakukan setiap hari karena kita setiap hari berkumpul ataupun bertemu kepada orang tua. Nah, di dalam Anguttara ini dijelaskan bahwa apabila kita melakukan kepada salah satu atau keempat-empatnya objek tersebut, kita akan mendapatkan berkah pahala yang luar biasa. Nah, ini kita masuk di dalam Sigallowada Sutta ya. Nah, khotbah yang akan Bapak sampaikan ataupun materi yang akan Bapak sampaikan ini sumbernya adalah di dalam Sigallowada Sutta. Ya, anak-anak pernah mendengar ya Sigallowada Sutta itu di materi SD itu ada ya. Atau yang materi SD kelas mungkin kelas 5, kelas 6 ada ya. Nah, Sigallowada Sutta itu adalah khotbah dharma yang disampaikan oleh Buddha. Dan ini adalah khotbah sutta yang ke-31 yang dijelaskan di dalam Digha Nikaya. Sigallowada Sutta dikenal sebagai kitab ataupun sutta yang bernama Sigallowada Sutta. Kemudian Sigallowada Sutta merupakan khotbah Buddha yang berkaitan dengan etika. Etika itu adalah moral, ya. Moral ketika kita berada di contohnya di lingkungan masyarakat yang memiliki adat istiadat, ya. Ya, yang memiliki adat dan istiadat, kebudayaan dan ajaran kebenaran menurut agama Buddha. Jadi Sutta Sigallowada Sutta ini isinya adalah berkaitan dengan etika pergaulan di dalam masyarakat. Dan di dalam Sigallowada Sutta ini juga dijelaskan hubungan timbal balik. Ada timbal balik misalnya kewajiban anak kepada ayah, kepada orang tua, kewajiban orang tua kepada anak, kewajiban guru kepada siswa, kewajiban siswa kepada guru. Nah, itu dijelaskan di dalam Sigallowada Sutta. Nah, Sigallowada Sutta ini awal mulanya adalah sutta yang berisikan dharma yang disampaikan langsung oleh Buddha kepada pemuda Sigala yang namanya. Kenapa sutta itu disebut Sigallowada Sutta? Karena dharma itu disampaikan langsung oleh Sang Buddha kepada pemuda yang namanya Sigala. Nah, pemuda Sigala ini adalah pemuda yang berasal dari keluarga Buddhis, keluarga beragama Buddha, yang pada zaman dahulu tinggal di Rajagaha,
yang memiliki orang tua ataupun memiliki ayah yang sangat patuh ataupun memiliki keyakinan yang kuat kepada Tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan dia adalah salah satu perumah tangga yang berbakti kepada Sang Buddha. Nah, tetapi ayah dari Sigala ini merasa gagal ya pada waktu itu. Ketika dia hidup, ayahnya hidup itu, dia tidak bisa mengajak Sigala ini untuk bertemu dengan Buddha. Dalam arti Sigala ini tidak pernah bertemu dengan Buddha karena Sigala selalu menolak ketika ayahnya mengajak untuk bertemu dengan Sang Buddha. Akhirnya apa? Ayah dari Sigala ini sebelum meninggal dunia berpesan kepada anaknya yang bernama Sigala melakukan praktek sujud. Praktek sujud itu dilakukan sebelum matahari terbit. Kalau kita lihat ya dalam bahasa Indonesia mungkin sebelum subuh ya. Sebelum subuh Sigala itu harus bangun pagi-pagi mempraktekkan sujud kepada 6 arah. Ya. Nanti kita lihat di sini ada video juga, bisa anak-anak. Nah, dalam video ini anak-anak silakan nanti diperhatikan dengan baik. Nanti Bapak kasih pertanyaan lagi ya. Mudah-mudahan bisa memahami semuanya ya. Nah, di dalam video ini menjelaskan tentang praktek sujud yang harus dilakukan oleh pemuda Sigala, ataupun itu adalah sebuah pesan dari ayah Sigala supaya ketika nanti ayahnya sudah meninggal dunia, Sigala harus melakukan 6 kali sujud ke arah yang berbeda, dan itu dilakukan sebelum matahari terbit ya. Silahkan diperhatikan ya. Suaranya Pak Har nggak ada. Ya, sorry. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang anak yang berbakti pada orang tuanya. Ia bernama Sigala. Ia tinggal di kota Rajagaha. Mendiang ayahnya pernah berpesan agar Sigala melakukan penyembahan ke arah mata angin, ke langit, dan ke bumi. Pesan mendiang ayahnya benar-benar ia taati. Pagi-pagi sekali dia keluar rumah, meninggalkan Rajagaha dan melakukan penyembahan ke utara, selatan, barat, timur, ke langit, dan ke bumi. Pada saat Sigala melakukan penyembahan menghormati arah mata angin, langit, dan bumi, pada saat yang sama Buddha sedang melakukan pindapata, menerima persembahan makanan. Buddha mengetahui penyembahan yang dilakukan Sigala. Kemudian Buddha bertanya apa alasan Sigala melakukan semua itu. Sigala pun menjelaskan bahwa tindakannya adalah wujud bakti pada mendiang ayahnya. Buddha kemudian menunjukkan kepada Sigala cara berbakti yang benar sesuai cara para Arya. Apa saja wejangan Buddha kepada Sigala? Akankah Sigala mengerti? Pada video kali ini kita akan mempelajari 2 cara berbakti sesuai cara yang dilakukan para Arya, yaitu cara berbakti pada orang tua dan guru. Pertama, orang tua diibaratkan seperti arah timur, arah permulaan matahari terbit. Kedua, guru sebagai arah selatan yang mendidik dan mengajarkan kita.
Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Cara berbakti kepada orang tua yang pertama adalah merawat mereka seperti halnya dulu kita juga dirawat oleh ayah dan ibu. Kedua, memikul kewajiban mereka, sebab suatu saat mereka semakin tua dan tidak mampu lagi. Ketiga, mempertahankan keturunan dan tradisi. Yang keempat, menjadikan diri pantas menerima warisan dari orang tua. 5. Melakukan perbuatan baik dan upacara keagamaan setelah mereka meninggal. Jasa mereka begitu banyak. Apakah kalian pernah membayangkan perjuangan ayah dan ibu untuk membahagiakanmu? Nah, apakah sekarang kalian mengerti? Seperti Sigala? Kewajiban mana saja yang pernah kalian lakukan untuk menunjukkan bakti pada orang tua? Ayo sekarang kita belajar cara berbakti kepada guru. Cara berbakti kepada guru yang pertama, bangkit. Oke, ya anak-anak. Untuk kewajiban kepada guru nanti biar dijelaskan Bapak Ibu guru di sekolah ya, karena materi kita tentang orang tua. Nah, dari video tadi anak-anak, ya apa yang harus kita lakukan pada orang tua dan ataupun ini adalah sejarah mengapa ada khotbah tentang Sigala Wadasuta. Nah, ini yang dilakukan oleh awal mulanya yang dilakukan oleh pemuda Sigala dan kemudian Sang Buddha mengetahui praktek-praktek yang dilakukan oleh pemuda Sigala sehingga pada waktu itu Buddha mengetahui bahwa pemuda Sigala itu setiap paginya itu selalu bersujud ke 6 arah. Ketika pemuda Sigala itu sujud ke 6 arah, dia tidak mengerti maksudnya ini apa. Dia hanya menuruti nasihat dari almarhum ayahnya. Kemudian Sang Buddha menjelaskan tentang maksud ataupun makna dari sujud yang dilakukan oleh pemuda Sigala. Nah, anak-anak, dari video tadi apa yang bisa anak-anak pahami, apa yang bisa anak-anak dapat makna dari video tadi? Ayo, tadi siapa yang belum jawab? Yang tertunda tadi silakan. Ada? Silakan dibuka mic-nya kalau ada yang mau bertanya ataupun memberikan komentar tentang video tadi. Bapak yang bertanya ya. Kalau menghormat ke arah timur itu menghormati siapa? Kepada orang tua. Kepada orang tua. Ya, terima kasih. Kalau ke arah selatan? Guru. Ayo. Guru. Ya. Bentar. Ke arah barat? Kepada suami atau istri. Ya, pada suami atau istri. Ini khusus yang sudah berkeluarga ya. Nanti kalau anak-anak sudah dewasa ya. Yang ke arah utara? Seseorang kepada teman. Pada siapa? Ke arah utara menghormat kepada siapa? Teman atau sahabat ya. Kalau nggak ke bawah? Ayo. Bumi. Bawah kepada siapa? Kepada pelayan ataupun buruh ataupun pembantu. Kalau ke atas kepada seorang samana ya, seorang
biarawati atau biarawan. Kalau di dalam agama Buddha ya biku dan bikuni itu ya. Nah, itu yang di makna persembahan ataupun makna sujud yang dilakukan oleh pemuda Sigala. Oke, kita lanjutkan lagi. Sambutlah guru. Nah, ini yang materi yang sebenarnya kita akan bahas adalah ini. Arah timur ya. Arah timur itu adalah anak memiliki kewajiban kepada orang tua. Dan di dalam Sigala Sutta juga ada kewajiban juga orang tua kepada anak. Ya, tetapi karena status kalian saat ini sebagai seorang siswa, seorang anak, berarti kalian harus menghormati kepada orang tua. Jadi makna dari praktek sujud yang dilakukan oleh pemuda Sigala ya ini yang dijelaskan oleh Sang Buddha tadi. Nah, ini sepintas saja. Ini yang ke arah selatan ini menghormat kepada guru ya. Jadi nanti kalau di sekolah, orang tua kalian di sekolah itu adalah bapak dan ibu guru. Anak-anak harus patuh dan hormat kepada guru. Kemudian di arah barat ada istri dan suami. Ya, ini nanti praktek ini ketika nanti kalian sudah dewasa. Ya. Yang ke arah utara adalah sahabat dan teman. Ini bisa kalian praktekkan dalam lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dimanapun kalian berada, kalian harus menghormati namanya sahabat. Dalam arti kita tidak boleh menipu, membohongi, ya. Karena ketika kita baik, ketika kita menghormati teman, orang lain juga akan menghormati kita. Yang ini adalah ke bawah. Nah, misalnya di rumah kalian ada seorang, katakanlah pembantu rumah tangga, kalian juga harus menghormati posisi mereka. Mereka juga bekerja, ya. Yang terakhir adalah para anggota sangha, para biku dan bikuni. Ini adalah salah satu contoh saja ya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, anak-anak. Nah, kewajiban anak kepada orang tua menurut Sigala Sutta. Yang pertama adalah apa? Merawat dan mengunjungi kehidupan orang tua, terutama ketika mereka sudah tua. Nah, gambar-gambar ini hanya sebagai media saja, anak-anak bisa kalian lihat. Nah, mereka ini adalah orang tua kita yang harus kita kunjungi, yang harus kita rawat ketika mereka sudah tidak bisa melakukan aktivitas seperti dulu lagi. Kita suatu saat juga akan menjadi seperti mereka, ya. Nah, yang di sini ini adalah seorang anak membasuh kaki ibunya. Ini yang akan dilakukan oleh koko-koko, cece-cece nanti ketika di akhir penutupan Tanggasila. Ini adalah rasa bakti anak kepada orang tua membersihkan ataupun membasuh kaki orang tua. Dan ini adalah salah satu gambar ketika kita istilahnya menuntun orang tua kita yang sudah memiliki fisik yang tidak kuat lagi. Ya, fisik yang sudah tidak kuat lagi. Jadi siapapun dia, namanya manusia, ketika dia sudah mengalami usia tua, pasti semua fisiknya akan melemah. Ya, yang dulunya bisa jalan katakanlah 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo bisa kuat. Ketika mereka nanti sudah tua, mereka tidak memiliki fisik seperti itu. Biasanya ketika dia masih muda bisa naik tangga sampai 5-6 tangga bisa, ketika dia tua sudah tidak bisa melakukannya itu lagi. Nah, ketika mereka tua yang dulunya sehat, badannya segar, pasti lama-kelamaan mengalami penurunan dalam kesehatan. Ini juga adalah kewajiban kita sebagai anak merawat mereka ketika mereka sakit. Jadi ini adalah salah satu bentuk yang bisa kita lakukan. Meskipun kita sudah merawat mereka, merawat orang tua kita ketika mereka tua, ketika mereka sakit dan lain sebagainya, apakah jasa orang tua itu sudah lunas? Sudah lunas belum? Apakah ketika seorang anak merawat ayahnya, merawat papa mamanya, ketika sudah tua, ketika sakit, apakah jasa dari orang tua itu sudah lunas? Tidak. Kita tidak bisa melunasi. Belum ya.
kita tidak bisa melunasi jasa-jasa orang tua, tetapi dengan kita melakukan praktek-praktek seperti ini, minimal kita sudah istilahnya membalas budi apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Dengan kita melakukan hal-hal seperti ini, minimal mereka juga bahagia, dalam arti ketika mereka sudah tua, fisiknya yang sudah melemah, fisiknya sudah rentan dengan penyakit, ada keluarga, salah satunya anak yang merawat orang tua. Mereka sangat bahagia. Meskipun dia katakanlah berada di atas kursi roda, tetapi kalau mereka dirawat oleh anaknya, mereka akan secara batin mereka akan senang. Jadi ini adalah kewajiban yang harus kita lakukan kepada orang tua menurut Jigalo Sutta. Ya, salah satunya adalah merawat dan mengunjungi kehidupan orang tua, terutama di hari tua. Selain ini juga ketika mereka misalnya ada orang tua kita secara ekonomi ya sudah tidak memiliki penghasilan, sudah tidak memiliki pemasukan lagi, kita juga memiliki kewajiban untuk membantu ekonominya. Salah satunya apa? Misalnya mau beli makan, orang tuanya katakanlah nggak punya duit, ya kita memiliki kewajiban untuk membelikan makanan tersebut. Ketika dia mau meminum vitamin, minum susu untuk menjaga kesehatan, ya itu adalah salah satu kewajiban seorang anak supaya fisik dari orang tua juga terjaga dengan baik. Ini ya, anak-anak paham ya ini ya, yang pertama? Paham ya? Jadi inilah yang harus kita lakukan. Jangan sampai nanti ketika anak-anak sudah dewasa, wah saya itu sekarang sudah dewasa loh, saya punya pekerjaan di kantor, saya sibuk sekali, tidak ada waktu untuk mengurus orang tua saya. Bagaimana nanti kalau orang tua saya titipkan di panti jompo misalnya? Boleh tidak? Boleh tidak? Tidak. Nggak boleh. Sesibuk-sibuknya anak harus memiliki kesempatan untuk merawat orang tua. Kita tidak boleh menitipkan orang tua kita di panti jompo kalau kita sendiri memiliki fisik yang kuat. Kalau kalian nanti menitipkan orang tua kalian di panti jompo, nanti suatu saat kalian juga tua, siap-siap nanti masa tua kalian juga di panti jompo. Ya? Ya tidak? Ya, jadi jangan sampai kita memiliki anggapan, wah Pak, saya itu sekarang itu sibuk, saya nggak punya waktu ya. Kita harus memiliki waktu meskipun hanya sebentar, meskipun nanti kita merawat orang tua itu dibantu katakanlah asisten rumah tangga, ya tetapi orang tua itu kita rawat, kita asuh di rumah kita, bukan kita titipkan di panti jompo ya. Nanti kalau anak-anak misalnya sudah menitipkan orang tua di panti jompo, ya kalian juga harus siap nanti suatu saat kalian tua, anak kalian juga yang akan menitipkan kalian ke panti jompo. Jadi jangan sampai kalian melakukan hal seperti itu meskipun nanti kalian sudah dewasa, sudah sukses, sudah sesibuk apapun, kalian juga harus ingat sabda dari Sang Buddha, khotbah dari Sang Buddha, kita memiliki kewajiban kepada orang tua. Bapak akan putarkan satu video lagi nanti, ya silakan nanti diamati dengan baik. Inilah yang dilakukan orang tua kita ketika kita masih kecil ya. Jangan sampai nanti kalian tidak memperhatikan. Nanti akan Bapak tanya, makna dari video itu apa? Videonya tidak lama tetapi ada makna yang bisa kalian petik dalam video tersebut. Ada yang sudah pernah melihat video ini? Belum. Ya, kalau belum ya dilihat, kalau yang sudah ya. Ya, coba diperhatikan ya. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα σου, τι είναι? Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι ο πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπουργίτη!
το κάνεις αυτό το πράγμα? Μπορείς να μου πεις τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Oke, paham? Ada yang tahu makna dari video tadi? Ayo, Dia memarahi orang tuanya memarahin orang tuanya kenapa tadi? karena nanya mulu. Nanya apa? Nanya burung? Iya, Ya, ada lagi Alfredo. Ya, apa Alin ya ini? sayangilah orang tua kita. Sayangilah orang tua kita ya. Davin, Kasih sayang orang tua tidak akan habis. kasih sayang orang tua tidak akan habis. Yang lain? Ariel, Tidak boleh memarahi orang tua karena orang tua menanyakan banyak hal. ya tidak boleh memarahi orang tua karena orang tua menanyakan banyak hal. Ada lagi? Lesi ya ini. Bukan Pak, itu Jocelyn. Lupa ganti nama. Oh, silakan. Tidak boleh Tidak boleh menjadi anak yang durhaka. Ada yang lagi? Ada yang lain? Ayo. Nanti Bapak sampaikan nanti. Ayo. Ya, silakan. Cukup? Ada lagi siapa? orang tua, Apa, Junita? menghargai orang tua, Menghargai orang tua. Apa, Winston? Kasih sayang orang tua itu tanpa batas. Ya. Kasih sayang orang tua itu tanpa batas. Nicholas? Kasih sayang orang tua kepada anak tidak sebanding dengan kasih sayang anak kepada orang tua. Kasih sayang orang tua kepada anak tidak sebanding dengan kasih sayang anak kepada orang tua. Sebaliknya ya. Eric Liu. Jika orang tua bertanya, jawablah dengan sopan dan santun. Ya, jika orang tua bertanya, dijawab dengan sopan dan santun. Sudah? Ada lagi? Aku mau minum. Cukup?
Ya, kalau cukup mic-nya dimatikan dulu ya. Nah, jadi apa yang anak-anak sampaikan tadi, ya benar semua ya. Dalam arti kita harus baik pada orang tua, sopan dengan orang tua, menjaga orang tua, kasih sayang orang tua. Nah, Bapak menyampaikan dikit tentang yang ada di video tadi ya. Itu adalah cerita yang terulang. Ya, dalam arti ketika ayah memiliki anak tadi yang marah tadi, ketika dia duduk di halaman, anaknya yang berusia 3 tahun itu beberapa kali ya, berkali-kali menanyakan seekor burung pipit ya. Karena ketika dia duduk itu ada seekor burung pipit yang datang di pepohonan. Beberapa kali anaknya itu menanyakan, ketika sang papa tadi menjawab pertanyaan dari anak, apa yang dilakukan? Dia langsung sambil mendekap ya, dipeluk ya dengan sabar. Nah, singkat cerita ketika anaknya itu sudah dewasa, itu mungkin sudah usia 35-an tahun, mereka duduk lagi di halaman. Ya, 35 tahun kemudian kan sang papa sudah tua ya. Tadi Bapak mengatakan ketika kita orang yang sudah tua itu memiliki kesehatan yang melemah. Organ-organ tubuh yang melemah, contohnya apa? Penglihatan juga berkurang, pendengaran berkurang, tenaga berkurang. Nah, terus yang dialami oleh sang ayah tadi apa? Dia ingatan berkurang. Jadi ketika kita ngomong sekali mungkin dia nggak paham. Ketika ada seekor burung pipit, bertanyakan itu apa? Burung pipit. Sampai berkali-kali sang anaknya tadi ya akhirnya marah. Saya sudah bilang berkali-kali itu burung pipit. Nah, emosi anaknya. Akhirnya apa? Papanya tadi masuk ke rumah, ambil buku. Ternyata ketika sang anak tadi berusia 3 tahun menanyakan hal yang sama, tetapi sang ayah tidak pernah marah. Nah, itu adalah salah satu contoh anak-anak ya. Itu adalah salah satu contoh kasih sayang orang tua kepada anak itu tidak akan pernah berkurang. Ya, jadi nanti ketika orang tua kalian sudah tua, kalian sudah dewasa, ya semua organ tubuhnya sudah melemah, pendengarannya, ingatannya, terus pandangannya, tenaganya, semuanya sudah melemah, kalian juga harus memahami kondisi-kondisi seperti itu. Karena itu adalah kondisi secara alami yang akan dialami oleh semua manusia ketika semua sudah tua, organ tubuhnya itu fungsinya itu akan melemah ya, tidak sekuat ketika mereka sedang usia remaja ataupun usia muda ya. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Kewajiban yang kedua dalam Cigala Wadah Sutta adalah membantu menyelesaikan urusan-urusan orang tua. Nah, anak-anak, gambar-gambar ini adalah aktivitas orang tua kita. Dalam arti inilah pekerjaan orang keluarga kita, orang tua kita ketika mereka di rumah. Ada yang nyuci baju, bersih-bersih, ada yang ngepel, ngelap kaca, sapu lantai, dan lain sebagainya. Aktivitas-aktivitas ataupun pekerjaan ini anak-anak ya, di antara kalian apakah kalian sudah pernah membantu? Contoh, Pak, saya sudah bantu angkat jemuran misalnya, membantu jemur baju, ataupun cuci piring, ataupun Pak, saya sudah membantu misalnya sapu-sapu lantai, membersihkan kamar saya. Apakah di antara kalian memiliki kegiatan seperti ini dalam arti kalian sudah terjadwal? Terjadwalnya apa? Oh, saya setiap hari harus membantu misalnya ngepel ataupun nyapu lantai. Nah, urusan-urusan seperti ini anak-anak ya, kalian juga harus tahu kondisi keluarga di rumah. Misalnya orang tua kalian capek pulang kerja. Aktivitas keluarga, pekerjaan-pekerjaan keluarga ini harus kalian bantu juga. Kenapa? Dengan kalian membantu menyelesaikan urusan-urusan orang tua ini membuat orang tua kalian senang. Ya, meskipun ketika kalian nyapu, lantainya itu kurang bersih, ya itu nggak masalah. Ya, nggak masalah. Karena apa? Kalian juga belum sepenuhnya bisa menyapu. Ketika kalian membersihkan kaca, mungkin kacanya itu nggak bersih banget, ya nggak masalah. Tetapi kalian
sudah membantu orang tua. Kegiatan inilah yang membuat orang tua bahagia apabila anaknya itu ngerti. Ya, jangan sampai nanti di rumah itu kalian tidak pernah membantu, malah istilahnya membuat susah. Contohnya membuat susah itu main tidak diberesin, ya, tempat tidur sendiri tidak diberesin. Ya, itu artinya menambah pekerjaan orang tua. Orang tua punya tanggung jawab besar kepada keluarga dan kalian juga punya tanggung jawab besar kepada orang tua, yaitu adalah melaksanakan tugas kalian, salah satunya sekolah. Ya, di sela-sela kesibukan kalian misalnya sekolah ataupun mengerjakan tugas, tetapi anak-anak juga harus ingat, kalian juga harus membantu aktivitas keluarga kalian. Ya, jangan sampai kalian cuek. Ya, jangan sampai kalian misalnya tidak mau membantu. Kalaupun misalnya di rumah sudah ada pembantu, minimal kalian tidak membuat istilahnya menambah-nambah pekerjaan. Contohnya nambah pekerjaan itu sengaja lantainya dikotorin, sengaja misalnya bajunya dikotor-kotorin, itu kan menambah pekerjaan orang lain meskipun kalian sudah punya pembantu. Tapi anak-anak semua, di dalam Sigala Wadah Sutta yang kedua ini kita memiliki kewajiban membantu menyelesaikan urusan-urusan orang tua. Salah satunya adalah urusan pekerjaan di keluarga ataupun di rumah. Dengan kalian sedikit membantu ini, minimal pekerjaan orang tua semakin ringan, pikiran orang tua semakin nyaman, pikiran orang tua semakin bahagia, dan kalian tinggal di rumah tersebut merasa nyaman karena kondisi rumah yang sudah bersih. Nah, yang ketiga, ya, bakti yang ketiga adalah menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Salah satu contoh bagaimana caranya menjaga nama baik dan kehormatan keluarga, ya, seperti halnya yang dilakukan oleh koko kalian di sekolah, misalnya mengikuti kegiatan Atangga Sila, ataupun kalian saat ini meskipun tidak mengambil 8 sila ataupun Atangga Sila, tetapi kalian salah satunya adalah sudah menjaga nama baik. Kenapa menjaga nama baik? Mengikuti webinar dengan baik. Kalau misalnya kalian tidak mengikuti webinar dengan baik, nanti wali kelasnya telepon orang tua. Halo Bu, ini dari sekolah, ini anak Ibu kok kenapa tidak mengikuti webinar? Pasti kalian akan kena tegur, orang tua kalian akan kena tegur. Jadi dengan kalian mengikuti kegiatan seperti ini adalah salah satu menjaga nama baik kehormatan keluarga. Ketika nanti kalian dewasa, apa yang harus kalian lakukan? Bagaimana cara menjaganya? Apakah harus mengikuti webinar terus? Tidak. Ya, tidak. Cara menjaga nama baik keluarga ataupun kehormatan keluarga ketika kalian saat ini sekolah, apa yang harus kalian lakukan? Ya minimal kalian harus patuh dan taat dengan aturan sekolah. Hari ini ikut webinar, jadwalnya webinar, kalian harus ikut. Itu salah satu contoh. Ketika nanti kalian di sekolah, kalian berangkat sekolah pagi-pagi, mengikuti aturan sekolah, orang tua tidak pernah dipanggil, orang tua tidak pernah ditelepon, itu salah satu bentuk cara menjaga nama baik. Bayangkan kalau misalnya kalian di sekolah itu tidak pernah mengerjakan PR, bajunya nggak pernah dimasukkan, nilainya rendah terus, apa yang akan terjadi? Orang tua dipanggil. Kenapa Bu? Anak saya, anak Ibu misalnya suka ribut, suka berantem, ngomongnya nggak baik. Nah, itu salah satu bentuk kalian tidak bisa menjaga nama baik. Tetapi kalau misalnya kalian di sekolah itu melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan aturan, salah satunya contoh hari ini atau webinar, kalian mengikuti webinar dengan baik, itu salah satu cara menjaga nama baik kehormatan keluarga. Ketika kalian nanti dewasa, bagaimana caranya? Ya kalian harus bekerja dengan baik, ya, bekerja dengan halal, ya, sering mengunjungi wihara, menjaga pikiran, menjaga tindakan, menjaga ucapan, itu adalah salah satu cara kita menjaga nama baik keluarga. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, nanti masyarakat lingkungan sekitar rumah kita menilai bahwa kita memiliki kualitas yang tidak baik. Sehingga supaya kita
tidak dipandang sebelah mata oleh lingkungan masyarakat, kita harus menjaga nama baik keluarga, harus menjaga kehormatan keluarga dengan perilaku-perilaku yang baik. Untuk saat ini, anak-anak masih sekolah, anak-anak masih SD, perilaku-perilaku yang harus dilakukan adalah ketika kalian di sekolah harus mengikuti aturan-aturan sekolah. Ketika kalian berada di lingkungan masyarakat, ketika kalian berada di rumah, kalian harus menjaga ucapan-ucapan kalian supaya nanti tidak mendapat teguran oleh warga ataupun oleh Pak RT maupun Pak RW. Ya, jadi ini adalah kewajiban kita yang ketiga, menjaga nama baik dan kehormatan keluarga dengan perilaku-perilaku yang baik seperti yang ada di gambar di monitor kalian. Yang keempat, ya, kewajiban yang keempat adalah mempertahankan kekayaan keluarga, ya. Mempertahankan kekayaan keluarga, tidak menghambur-hamburkan harta dengan sia-sia. Ketika nanti kalian sudah dewasa, orang tua kalian tuh pasti akan membagi, ya, membagi hartanya dengan baik. Ketika kalian sudah mendapat bagian, kalian harus menjaga harta tersebut. Salah satu contoh ini, contoh kecilnya saja apa? Kalian harus menabung, mengunjungi misalnya ini, mengunjungi biku, ataupun kalian berdana kepada anggota sangha. Nah, ini adalah salah satu praktek-praktek terbaik yang bisa kita lakukan supaya harta yang diberikan orang tua itu tetap terjamin, tetap ada, dan kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga harta benda tersebut. Kita tidak memiliki hak, ataupun jangan sampai nanti ketika kita orang tua sudah nggak ada, kita menghambur-hamburkan harta kekayaan itu. Orang tua bekerja keras, orang tua ya banting tulang. Jadi ketika orang tua sudah tua ataupun mereka sudah nggak ada, kita harus ingat perjuangan yang dilakukan oleh orang tua. Kita tidak boleh menghambur-hamburkan harta orang tua. Jadi kita harus menjaga dengan baik, bila perlu kita harus mengembangkan, ya, mengembangkan usaha harta dari orang tua kita supaya harta tersebut tetap utuh. Yang lebih bagus lagi, harta tersebut semakin berkembang. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang bisa kita lakukan, kewajiban kita sebagai seorang anak. Yang keempat, salah satunya adalah menjaga kekayaan keluarga, tidak menghambur-hamburkan harta dengan sia-sia. Yang terakhir, ya, yang terakhir, kewajiban terakhir dalam Jigalawadah Sutta yang kelima, nanti Bapak tanya nanti ya. Yang terakhir itu adalah memberikan jasa-jasa kebahagiaan kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Dalam arti ini adalah patidana ataupun ulambana. Ya, ketika leluhur kita sudah nggak ada, misalnya kakek nenek orang tua sudah nggak ada, kewajiban terakhir yang kita lakukan adalah melakukan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa itu banyak sekali caranya. Salah satunya adalah kalau misalnya dikatakanlah leluhur kita dikubur, ya kita mengunjungi makamnya. Dalam arti kita berdoa. Kita limpahkan jasa kebajikan itu kepada leluhur kita. Contoh yang kedua misalnya anak-anak pangsen. Beli burung, beli ikan, dan lain sebagainya, kalian pangsen, kemudian kalian doakan, kalian limpahkan kepada para leluhur, entah orang tua, entah kakek nenek, dan lain sebagainya. Praktek contoh lain lagi, misalnya berdana. Berdana kepada siapa? Bisa berdana kepada wihara. Setelah kalian berdana, kalian limpahkan jasa itu kepada para leluhur kita. Selain itu juga bisa kita berdana kepada biku, kepada pengemis, misalnya ke tempat-tempat fasilitas umum dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali cara-cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan pelimpahan jasa, ulambana ataupun patidana kepada para leluhur kita apabila para leluhur kita sudah tidak ada. Ya, ini adalah kewajiban terakhir. Dalam arti
ketika orang tua sudah nggak ada, tanda kutip mungkin meninggal dunia, bukan berarti kewajiban kita sudah lepas. Oh, orang tua sudah nggak ada, saya tidak punya kewajiban lagi. Ya ini, kewajiban yang bisa kita lakukan adalah salah satunya melakukan pelimpahan jasa. Apalagi di dalam agama Buddha, praktek-praktek pelimpahan jasa seperti ini selalu kita sering jumpa di wihara-wihara, di sekolah kita juga ada. Ketika kita berdoa selalu melimpahkan jasa kepada semua makhluk. Nah, inilah yang bisa kita lakukan, kewajiban kita kepada para leluhur-leluhur kita. Ya, itu 5 kewajiban yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berbakti kepada orang tua menurut si Galowada Sutta. Nah, anak ada yang tahu dari 5 kewajiban tadi apa saja? Yo, siapa yang tahu? Siapa yang angkat? Tidak memboros harta orang tua. Ya, ada lagi? Nah, sebutkan dari yang pertama apa tadi? Merawat dan menjuang kehidupan orang tuanya, terutama di hari tua mereka. Ya, terus? Menjaga nama baik orang tua. Jaga nama baik orang tua. Ada lagi? Siapa Sharon itu? Menyelesaikan urusan orang tua. Membantu menyelesaikan urusan orang tua. Mempertahankan Ada lagi? Mempertahankan Menjaga nama baik Ya, dan kehormatan keluarga. hamburkan harta orang yang dengan sia-sia. Ya, tidak menghamburkan harta dengan sia-sia. Nah, jadi anak-anak ya, jadi kelima hal tersebut ataupun kelima kewajiban tadi itu jelas disampaikan oleh guru kita, Sang Buddha. Bukan berarti Bapak hanya menyampaikan tanpa ada sumber. Ya, sumbernya adalah di dalam si Galowada Sutta, bakti anak kepada orang tua. Nah, anak-anak, setelah anak-anak paham tentang kewajiban anak kepada orang tua, mungkin anak-anak bertanya, Pak, manfaatnya apa ketika kita sudah melakukan kelima kewajiban tersebut? Nah, ya, kita lanjutkan lagi. Manfaatnya apa ketika kita misalnya sudah melakukan praktek-praktek dari kelima kewajiban dalam si Galowada Sutta tadi? Ada yang tahu manfaatnya apa? Banyak sekali ya manfaatnya. Nah, sekarang kita berbicara tentang pahala ataupun manfaat dari praktek-praktek menjalankan kewajiban berbakti kepada orang tua. Salah satunya itu adalah usia panjang ataupun panjang umur. Ya. Nah, siapa yang pengen panjang umur? Ayo. Siapa yang pengen usianya panjang? Seperti nenek ini ya, dia merayakan ulang tahun sampai ke 116 di zaman sekarang ini sudah sangat jarang sekali orang bisa mencapai usia di atas ratusan tahun. Ya, ini adalah salah satu manfaat kita, yaitu memperoleh usia yang panjang ataupun panjang umur. Jadi praktek-praktek yang tadi yang bisa kita lakukan itu kan banyak sekali ya manfaatnya. Bapak ambil yang pertama itu adalah usia panjang. Kenapa? Ketika kita melakukan hal-hal tersebut, pahala yang kita dapat itu kan pasti ada. Ya. Ketika kita melakukan apapun itu pasti ada efek kepada kita semua. Tidak ada perbuatan yang tidak berbuah. Ya, semua perbuatan yang kita lakukan itu ada hasilnya, ada buah dari perbuatan kita. Ketika kita melakukan hal yang negatif, ketika kita melakukan hal-hal yang buruk, ya kita juga akan mendapatkan hasil dari perbuatan buruk itu. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, salah satunya merawat dengan orang tua, ya kita juga akan mendapatkan manfaat dari merawat orang tua. Kenapa? Dengan merawat orang tua kita mendapatkan pahala usia panjang ya. Salah satunya adalah kebahagiaan. Kenapa orang bisa umur panjang? Salah satunya itu adalah kebahagiaan. Dengan mereka bahagia, pikiran itu menjadi fresh. Pikiran itu
rileks, nyaman, tenang. Tetapi kalau kita tidak bahagia, kita menderita, kan pikiran tidak nyaman. Tubuh kita, kesehatan kita itu dipengaruhi dengan pikiran kita. Ya, dipengaruhi dengan pikiran kita. Apalagi kita melihat zaman sekarang itu banyak sekali orang yang misalnya contoh darah tinggi, stroke dan lain sebagainya, itu kan dipengaruhi oleh pikiran yang tidak baik. Salah satunya misalnya suka marah-marah. Ya, suka marah-marah itu kan berpengaruh dengan kesehatan kita. Ketika kita marah, organ kita kan juga tidak nyaman, jantungnya berdebar. Ya, biasa harusnya normal, jantungnya berdebar. Nah, berdebarnya jantung yang tidak stabil itu kan mempengaruhi dengan kesehatan. Ya tidak? Ya. Jadi dengan kalian merawat orang tua, ya, membalas budi, membalas jasa orang tua, pahala yang kita peroleh adalah usia panjang. Karena kita memiliki pikiran yang baik, ya, emosi yang baik, sehingga kondisi badan jasmani kita juga stabil, organ-organ kita juga baik. Siapa yang mau panjang umur? Ya, semuanya pasti ingin panjang umur. Tetapi kita juga harus bisa melakukan hal-hal tersebut. Salah satunya apa? Sesuai dengan khotbah Sang Buddha, merawat orang tua. Selain itu juga kalau kita ingin mengharapkan panjang umur, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan misalnya ini, ya, pangsen. Ketika kita melepas kehidupan makhluk lain, ya, ketika kita membebaskan penderitaan makhluk lain secara otomatis, ya, kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ya, betapa senangnya seekor-ekor burung ini misalnya berada di dalam kota ini, ya. Kota ini mungkin hanya 1,5 meter persegi, tetapi di dalam kota ini banyak sekali jumlah burung-burung, sehingga dia tidak nyaman, mau bernapas pun bersesak-sesakan. Jadi pahala ataupun manfaat pangsen ini salah satunya adalah panjang umur. Mari makanya di dalam agama Buddha, di dalam khotbah-khotbah Buddha, praktek-praktek pangsen itu selalu dijelaskan. Karena apa? Dengan kita melakukan, membebaskan makhluk lain, harapan-harapan kehidupan kita juga lebih baik lagi. Manfaat yang kedua, ya, kesehatan. Ya, kesehatan. Semua orang ingin sehat, tidak ada orang yang ingin sakit. Dengan sehat kita bisa melakukan apapun. Ya, tetapi kalau kita sudah sakit, kita tidak bisa melakukan apapun. Ya. Kalau sehat, makan apapun enak. Tapi kalau orang sakit dikasih makanan enak, juga nggak akan merasakan keenakan, kenikmatan makanan tersebut. Jadi manfaat ataupun pahala yang kedua salah satunya adalah kesehatan. Jadi dengan kita bisa mempraktekkan 5 kewajiban kita kepada orang tua, kesehatan kita akan semakin membaik, umur kita akan panjang, kita bisa beraktivitas dengan baik, sehingga kita bisa melakukan rutinitas ini dengan sempurna. Yang ketiga adalah kebahagiaan. Ya, ini adalah salah satu contoh gambar-gambar keluarga yang bahagia. Kalau di dalam rumah tangga terjadi komunikasi yang baik antara anak dan orang tua, anak menghormati orang tua, setiap hari bahasa ataupun kata-kata yang diucapkan itu lemah lembut, penuh cinta kasih, penuh kasih sayang, maka dalam lingkungan keluarga akan mendapatkan pahala, salah satunya adalah kebahagiaan. Ya, oleh karena itu, mari anak-anak yang saat ini berada di lingkungan keluarga, yang berkumpul dengan orang tua, koko, cece, dan lain sebagainya, silahkan berkomunikasi dengan baik, rawat orang tua kita. Kalau anak-anak saat ini masih SD, belum, misalnya orang tua masih sehat, masih kuat, dan kalian belum waktunya merawat, ya minimal kalian bisa membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang bisa kalian lakukan. Selain kalian juga punya tanggung jawab sebagai seorang siswa. Ya, ketika nanti mereka sudah tua, yang Bapak katakan di depan tadi, bahwa kita juga harus memiliki kewajiban untuk menjaga, bahkan kalau mereka orang tua sudah tidak bisa makan,
bahkan tidak bisa mandi karena faktor kesehatan, karena faktor usia, yang bisa kita lakukan ya kita harus menyuapi mereka, kita harus gendong mereka, ya, supaya di masa tuanya mereka juga bahagia. Ya, saat ini yang bisa kalian lakukan apa? Ya bantu-bantu orang tua, misalnya minimal itu kebutuhan kalian, buku, tas, pakaian kalian itu kalian beresin sendiri. Ya minimal itu. Jangan sampai kalian yang belajar, kalian yang sekolah, orang tua yang sibuk harus nyiapin buku. Apalagi kalian sudah kelas 6 kan tentunya sudah tahu jadwal-jadwal mata pelajaran, pakaian-pakaian yang harus dipakai. Jadi itulah yang harus kalian siapkan kalian sendiri. Jangan sampai kebutuhan-kebutuhan sekolah kalian orang tua yang harus menyiapkan. Ya, dengan kalian menyiapkan kebutuhan kalian itu sudah membuat orang tua bahagia. Orang tua bahagia ya nanti efeknya apa pada keluarga. Ya, paham ya? Yang keempat, nah di sini kekuatan, ya kekuatan Bapak contohkan orang meditasi. Kekuatan yang dimaksud di sini adalah bisa menghadapi tantangan dalam kondisi apapun. Ya, dalam arti ketika kondisi tidak baik kita tuh batin kita itu kuat. Ya, karena kehidupan itu kan selalu berubah-ubah, serba tidak pasti. Ketika kita dalam kondisi tidak sehat, ya kita kuat menerima kondisi tersebut. Ketika kita dalam kondisi bahagia ataupun rezekinya banyak, ya kita tidak terlena dengan kondisi bahagia tadi. Ya, makanya Bapak contohkan di sini diberikan kekuatan itu adalah kekuatan bukan berarti kita bisa ngangkat 1 kintal ataupun 2 kintal, tetapi di sini diberikan kekuatan secara batin kita bisa menerima kondisi apapun yang terjadi dengan baik. Itu anak-anak ya, yang manfaat yang kita peroleh setelah kita mempraktekkan kewajiban kita kepada orang tua. Masih banyak manfaat-manfaat lagi yang kita peroleh dari keempat yang Bapak sebutkan tadi, tetapi minimal dengan kita mempraktekkan kewajiban kita, bakti kita kepada orang tua, 4 manfaat itu pasti kita peroleh. Selain itu masih banyak lagi manfaat-manfaat yang bisa kita peroleh. Ya. Demikian yang saya sampaikan, Bu, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini dapat dipahami, dapat diterima, dan tujuan dari kegiatan ini tadi yang terpenting adalah kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya. Oke, silahkan anak-anak yang mau bertanya. Masih ada waktu. Silahkan yang mau bertanya, boleh langsung buka mic-nya. Atau mungkin ada yang mau menulis di chat, boleh ya kalau mau bertanya. Maksud dari mempertahankan keturunan itu apa? Ya, Aurel bertanya, silakan. Maksud dari mempertahankan keturunan itu apa? Maksud dari mempertahankan keturunan, begitu ya? Ada pertanyaan Pak dari Aurel? Iya. Apa? Manfaat mempertahankan keturunan. Ya. Mempertahankan keturunan itu dalam arti gini ya. Ini yang kita bicarakan itu adalah kalangan rumah tangga seorang rumah tangga itu kan yang diinginkan adalah keturunan, anak dan lain sebagainya ya. Ketika kita sudah mendapatkan keturunan ataupun anak ya, bagaimana kita harus sama-sama menjaga. Dalam arti orang tua juga menjaga anak tersebut, dan ketika anak tersebut sudah dewasa, gantian anak yang akan menjaga orang tua. Dengan kondisi seperti itu ya, Aurel ya, kita menjaga keturunan kita itu supaya apa? Supaya bahagia. Ya, supaya bahagia sehingga
dengan kebahagiaan tersebut kita bisa dalam lingkungan keluarga itu mendapatkan keharmonisan. Ya, keturunan-keturunan itu kan karena tidak semua orang bisa mendapatkannya ya, karena itu adalah rezeki setiap orang berbeda-beda ya. Itu. Jadi kita harus menjaga keluarga kita dalam arti ya melindungi ya, melindungi keluarga kita, anak-anak dalam keluarga tersebut supaya keturunannya itu suatu saat ketika dia sudah besar, sudah dewasa, bisa gantian menjaga orang tua. Coba kalau misalnya orang tua tidak ada yang menjaga. Ya, ketika mereka kondisi fisiknya sudah melemah, kesehatannya sudah melemah, kalau tidak ada yang menjaga, mereka juga akan menderita. Itu ya, real ya. Ya, Pak. Oke, ada yang bertanya? Silakan. Silakan. Masih ada? Kalau nggak ada, Bapak putar satu video perenungan ini ya. Ada? Kelihatannya tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, untuk masih ada waktu saya putar satu video. Ini perenungan untuk kita semua anak-anak ya. Jadi ya nanti diperhatikan dengan baik ya. Ini adalah ya perjuangan dari orang tua. Jadi nanti diperhatikan dengan baik ya, jangan sampai nanti ada yang tidak memperhatikan. Marilah kita pejamkan mata kita. Dengarkan dan renungkan. Kita buang kesombongan yang ada pada diri kita. Kita buang segala keangkuhan pada hati kita. Mari kita renungkan. Kita ingat kembali semua jasa-jasa orang tua kita yang telah tiada. Ataupun jasa-jasa orang tua kita yang masih setia mendampingi kita sampai detik ini. Bayangkan, di depan kita duduk sosok seorang ayah dan ibu kita. Lihatlah wajah ayah kita yang semakin hari semakin menua. Semakin hari kulitnya mulai keriput. Semakin hari rambutnya semakin putih. Badannya tak lagi gagah. Badannya tak lagi kekar seperti dulu. Ayahmu jarang pulang. Bahkan jarang sekali memeluk seperti dia peluk engkau ketika kecil dulu. Ayahmu rela berpanas-panasan bekerja keras, terluka, dan tak pernah terhitung tetesan air keringat di wajahnya. Itu semua dia lakukan untuk membiayai hidup. Itu semua dia lakukan demi memenuhi semua keinginanmu. Dan itu semua dia lakukan demi membiayai pendidikanmu. Dengan harapan suatu hari nanti kamu menjadi anak yang sukses, berbudi pekerti dan berpendidikan.
Sekarang, lihatlah wajah ibu. Ibu, 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 engkaulah wanita yang telah melahirkanku. Ibu yang telah mengandungku 9 bulan. Kemanapun engkau pergi, kau selalu membawaku. Ibu yang selalu meneteskan air mata di saat kamu dalam keadaan sakit. Ibu yang selalu mendoakanmu di setiap sujudnya. Ibu yang selalu mendoakanmu di setiap hembusan napasnya. Ibu yang setiap hari mengurusimu, yang rela tidak berselimut hanya demi engkau, hanya demi anaknya bisa tidur nyenyak dan hangat. Ibu yang selalu menangis kala engkau tak ada di sampingnya. Ibu yang selalu merindukanmu kala engkau jauh darinya. Mungkin saat ini mereka sedang menderita suatu penyakit kronis, tetapi mereka rahasiakan darimu karena mereka takut kamu khawatir. Mereka mulai mengeluhkan kepalanya yang mulai sering sakit-sakitan. Mereka mulai mengeluhkan pinggangnya yang mulai terasa sakit. Tapi mereka diam 1000 bahasa karena mereka tak ingin menyusahkan. Lalu apa balasan kita sebagai seorang anak? Pernahkah kita sedikit saja memberi perhatian kepadanya? Pernahkah sedikit saja kita memberikan kasih sayang kepada mereka? Kita mungkin sering menghinanya di depan orang banyak, sampai-sampai ibu bapak kita merasa malu atas apa yang kita perbuat kepadanya. Bahkan mungkin orang tua kita pernah meneteskan air mata karena perbuatan kita yang sudah sangat menyakiti hatinya. Kita sering membantahnya. Kita sering marah-marah kepadanya. Kita sering menolak perintahnya. Mungkin hari ini kita masih bisa melihat wajah-wajah mereka. Mungkin hari ini kita masih bisa makan bersamanya. Mungkin hari ini kita masih bisa melihat senyum indahnya. Dan mungkin pula hari ini kita masih bisa merasakan hangatnya kasih sayang yang mereka berikan kepada kita. Tapi entah hari esok, apakah semua itu masih bisa kita lihat? Apakah semua itu masih bisa kita rasakan? Mungkin saja di saat kita pulang nanti ke rumah, kita melihat orang-orang berdatangan ke rumah kita. Sudah banyak keluarga berkumpul di depan rumahmu, menunggu kehadiranmu. Untuk yang terakhir kamu melihat wajah orang tuamu. Tapi mereka tidak ingin
ketika engkau melangkahkan kaki dengan hati bertanya-tanya, ada apa di rumahku? Dan engkau mulai masuk ke dalam rumahku. Disitulah engkau melihat terbaringnya seseorang yang sudah tertutup dengan kain putih dan bersih, sudah tertutup dengan kain panjang, sudah terselimutkan kain kafan. Itu adalah ibumu. Ibu yang telah membesarkanmu. Ibu yang selalu mengelus kepalamu. Ibu yang selalu memelukmu kala kamu butuh dekapan kehangatannya. Ibu yang sering engkau marah-marahi. Ibu yang sering merasa kesal oleh tingkah. Sayangilah ibumu selagi engkau masih bisa memeluk tubuhnya. Sayangilah ibumu selagi engkau bisa melihat dia ada di sampingmu. Ayah, ibu, terima kasih atas kasih sayangmu. Ayah, ibu, terima kasih atas segala pengorbananmu. Ayah, ibu, terima kasih atas waktu yang kau berikan kepadaku. Dan bersyukurlah bagi kita yang masih mempunyai ayah dan ibu. Banyak teman-teman kita yang tidak merasakan hangatnya kasih sayang yang orang tua berikan kepadanya. Karena mungkin pada saat engkau dilahirkan, ibumu meninggalkanmu untuk selama-lamanya. Berbahagialah untukmu yang masih diberi kesempatan untuk bisa menyayangi orang tuamu. Doakan selalu ayah ibu. Sertakan selalu ayah ibu di setiap sujud-sujudmu. Karena surga berada di telapak kaki ibu. Baik Bu, demikian materi yang saya sampaikan ya. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya, pada peserta. Oke, terima kasih Pak Akar. Demikian tadi materi hari ini ya, tentang bakti kepada orang tua telah disampaikan dengan begitu jelas oleh Pak Suharyono. Mari kita sama-sama ucapkan terima kasih kepada Pak Suharyono ya. Semuanya terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya dengan baik mengikuti kegiatan pada hari ini. Ya, semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat dipraktekkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita semua dapat memperoleh manfaatnya. Ya, demikian dari Ibu akhiri. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.